Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi deh sama Kak Iit. Adik-adik gimana kabarnya? Semua yang ada di rumah sehat-sehat kan? Ya harus sehat ya adik-adik, walaupun sekarang masih masa-masa pandemi adik-adik. Adik-adik jangan lupa minum vitamin ya, rajin berolahraga. Nah, saat ini, pagi hari ini nih adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bergerak ya, kita mau berolahraga. Adik-adik yang di rumah sudah semangat? Sudah siap? Yuk semuanya kakak undang bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyi lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nah, lagunya ada 4 bahasa ya adik-adik. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, dan bahasa Mandarin. Nanti ikutin kakak ya. Jangan lupa pakai gerakan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ayo bergerak. Nah, sekarang bahasa India. Jab Jesus mere ghar mein hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Jab Jesus mere ghar mein hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Bahasa Mandarin. Yesus kuali cacing cuk, kuali kuali ya, kuali kuali ya, kuali kuali ya. Yesus jawa cacing cuk, kuali kuali ya, kuali kuali ya. Pintar. Wah, kakak seneng deh adik-adik semuanya bergerak. Nah, sekarang kita mau buka ya ibadah kita ya. Semuanya yang di rumah, ayo kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang indah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau mau berkati kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan kita hari ini? Firman Tuhan kita nanti dibawakan oleh Kak Il ya adik-adik. Tema kita hari ini nih, pengharapan di tengah bencana. Kita mau belajar tentang Nabi Elia adik-adik. Nah, biar nggak penasaran, sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu ya. Judulnya, Firman Tuhan Ku Dengar. Lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar,
Duduk yang rapi ya. Sudah siap kan mendengarkan firman kita hari ini? Yuk, kita dengarkan sama-sama ya. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kayul di sini. Kayul senang sekali karena masih bisa bertemu dengan adik-adik. Semuanya sehat kan? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami dan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati firman ini menjadi bagian bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Tolong dibaca ya di rumah. Oh iya, tema kita hari ini adalah pengharapan di tengah bencana. Apa sih bencana, Kayul? Bencana adalah sesuatu yang terjadi yang merugikan banyak orang. Seperti misalnya banjir, gunung meletus, kebakaran hutan, bencana kekeringan, dan juga untuk saat ini adalah virus COVID-19. Adik-adik, saat ini kita mau belajar. Ada 2 tokoh. Tokoh pertama adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja yang tidak takut Tuhan. Dia tidak menurut perintah Tuhan. Dia menikah dengan Isabel, istrinya yang menyembah dewa Baal. Raja Ahab ini pun mengikuti perintah istrinya dan juga menyembah dewa Baal. Nah, adik-adik, hal ini membuat Tuhan sedih. Dan Tuhan ingin menegur Raja Ahab untuk kembali mengikuti perintahnya. Dengan demikian, Tuhan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Elia, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab. Tugas nabi itu apa sih? Tugas nabi adalah menyampaikan apa yang akan terjadi, baik atau tidak baik. Dan juga untuk menegur atau memperingati orang yang bersalah. Dengan demikian, Nabi Elia diutus Tuhan untuk menghadap Raja Ahab. Tuhan memberikan teguran melalui Nabi Elia untuk Raja Ahab agar dia kembali kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dan bahkan memperingati bahwa kalau Raja Ahab tidak menurut firman Tuhan, maka embun dan hujan pun tidak akan turun di atas Israel selama beberapa tahun lamanya. Adik-adik, teguran ini tidak dihiraukan oleh Raja Ahab dan dia tidak peduli. Dia mau menyenangkan dirinya sendiri. Maka kelaparan melanda negeri ini dan tak ada seorang pun yang luput, termasuk Nabi Elia. Tetapi adik-adik, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan sungai itu adalah di mana Nabi Elia mendapatkan air minum. Nah, dari mana makanannya Elia? Nabi Elia, sedangkan air minum sudah ada. Rupanya Tuhan mengutus burung-burung gagak untuk memberi makan. Padahal secara tradisional orang percaya bahwa burung gagak adalah burung kematian. Tetapi sekarang justru menjadi burung pembawa kehidupan. Burung itulah yang pagi dan sore hari membawa makanan untuk Elia, baik roti maupun daging. Kita melihat adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang setia kepadanya.
dan yang mengikuti perintahnya. Nah, adik-adik, di tengah bencana atau kesulitan apapun yang kita alami, Tuhan hadir dan memberikan pemeliharaan dalam masa sekarang. Untuk masa-masa sekarang, masa pandemi, kita sekolah di rumah, tidak kemana-mana, dan harus taat protokol kesehatan. Kalau kita keluar rumah harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, mandi, dan juga menjaga kesehatan kita, makan makanan yang bergizi. Kita melihat bahwa Tuhan memelihara setiap orang, anak-anaknya yang takut akan Dia. Kita mau terus berjuang bersama dengan Tuhan untuk dapat melakukan kehidupan kita bersama, berpengharapan di tengah-tengah bencana. Adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan ya. Dah. Nah, adik-adik, gimana firman kita hari ini? Adik-adik sudah mendengar? Sudah mengerti ceritanya? Nah, pada zaman Nabi Elia juga mengalami bencana ya adik-adik. Sama nih seperti kita sekarang ini nih. Kita juga mengalami bencana adik-adik. Saat ini masih ada virus corona. Itu juga bencana loh buat kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik tidak boleh khawatir. Karena Tuhan Yesus pasti pelihara adik-adik. Asal adik-adik menaati perintah Tuhan Yesus ya. Dan menjaga protokol kesehatan. Oke? Jangan khawatir karena burung di udara aja Tuhan pelihara loh. Apalagi adik-adik yang di rumah. Saat ini kita mau nyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Adik-adik nggak perlu khawatir ya. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap pakai masker, dan jangan kemana-mana dulu ya. Stay at home, oke? Karena Tuhan Yesus pelihara adik-adik. Dadah!